Bismillahirrahmanirrahim. At-tamyizu, bermula ini adalah bab menjelaskan tamyiz. Ismun bimakna min mubinun nakiroh yunsobu tamyizan bima qad fassaroh. Ismun, bermula tamyiz, adalah isim bimakna min yang mengandung makna min, mubinun yang menjelaskan, nakiroh yang nakiroh. Yunsobu, dinasobkan apa ismun, tamyizan halnya menjadi tamyiz, bima dengan lafaz, qad fassaroh yang menjelaskan apa ismun terhadap ma, kasyibrin ardon wa kofizin burro wa manawaini asalan wa tamro, seperti contoh shibrin ardon dan contoh kofizin burro dan contoh manawaini asalan wa tamron. Tamyiz adalah isim nakiroh yang mengandung makna min serta menjelaskan lafaz lain, dan tamyiz wajib terbaca nasab oleh lafaz yang dijelaskan oleh dirinya tamyiz. Nah, dalam nazom pertama di sana dijelaskan tentang pengertian tamyiz. Ya, tamyiz adalah isim nakiroh yang menyimpan makna min serta dia menjelaskan terhadap kalam yang sebelumnya. Ada 3 poin ya, sebuah lafaz distatuskan sebagai tamyiz. Pertama, dia isim nakiroh. Kedua, mengandung maknanya min. Ketiga, dia menjelaskan terhadap kalam yang sebelumnya. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya tamyiz itu terbagi menjadi 2. Ada tamyiz zat dan ada tamyiz nisbat. Untuk tamyiz zat adalah tamyiz yang menjelaskan terhadap isi ukuran, baik ukuran panjang, ukuran takaran, atau ukuran timbangan. Atau si tamyiz ini menjelaskan terhadap isi bilangan. Ya, maka nanti tamyiz ini dikelompokkan sebagai tamyiz zat. Ya, tamyiz zat adalah tamyiz yang menjelaskan isi ukuran atau isi bilangan. Isi ukuran itu bisa ukuran panjang, ukuran timbangan, atau ukuran takaran. Contoh, untuk tamyiz zat yang menjelaskan terhadap isi ukuran panjang, lahu shibrun ardon. Lahu itu milik Zaid, shibrun bermula 1 jengkal, apanya ardon tanahnya. Zaid mempunyai 1 jengkal tanah. Nah, di sini ardon berkedudukan sebagai tamyiz. Tinggal kita sesuaikan dengan pengertian tamyiz di atas. Isim, ya, ardon itu isim. Kemudian dia juga mengandung maknanya min, karena secara terjemah bisa juga kita lahu shibrun ardon itu Zaid memiliki 1 jengkal dari sebidang tanah gitu. Ya, ada makna min yang terkandung dalam lafaz ardon. Kemudian ardon ini menjelaskan terhadap kalam sebelumnya. Kalam sebelumnya itu adalah lafaz shibrun. Ya, dan shibrun ini merupakan lafaz yang menunjukkan makna panjang. Panjang itu adalah sebuah ukuran, sehingga ardon ini menjelaskan terhadap sebuah ukuran panjang, berarti ardon ini bagian dari tamyiz zat gitu. Atau tamyiz zat yang menjelaskan terhadap isi ukuran berupa takaran, seperti lahu kofizun burron. Lahu itu milik Zaid, kofizun bermula 1 keranjang, apanya burron, gandumnya. Lafaz burron ini menjelaskan terhadap lafaz kofizun, yang dimana kofizun itu merupakan sebuah lafaz yang menunjukkan terhadap ukuran takaran gitu ya. Atau yang menjelaskan terhadap ukuran timbangan, seperti contoh lahu manawani asalan watamron. Lahu itu milik Zaid, manawani bermula 2 mana, apanya asalan madunya, watamaron dan kurmanya. Lafaz asalan
ini sebagai penjelas terhadap lafaz manawani, yang dimana manawani ini termasuk sebuah lafaz yang menunjukkan makna ukuran timbangan. 2 mana itu ya kalau di Indonesianya 2 kilo gitu ya. Ini timbangan di Arab sana gitu. Atau tamyizat yang menjelaskan terhadap isi bilangan, seperti contoh lahu ishruna dirhaman. Lahu itu milik Zaid, ishruna bermula 20, apanya dirhaman, dirhamnya. Lafaz dirhaman ini menjelaskan terhadap lafaz ishruna, yang dimana ishruna ini adalah sebuah lafaz yang menunjukkan makna bilangan 20 kan. Ya, itu beberapa contoh dari tamyizat, yakni tamyiz yang menjelaskan terhadap isi ukuran atau isi bilangan. Untuk yang kedua adalah tamyiz nisbat. Kalau tamyiz nisbat adalah tamyiz yang menjelaskan hubungan sebuah amil pada fa'il atau maf'ulnya. Contoh tamyiz yang menjelaskan hubungan sebuah amil pada fa'ilnya. Contoh ista'ala ra'su syaiban. Ista'ala menyala, apa ar-ra'su kepala, apanya syaiban, ubannya. Lafaz syaiban ini berkedudukan sebagai tamyiz, dan dia menjelaskan terhadap hubungan antara lafaz ista'ala dengan lafaz ar-ra'su, yang dimana ista'ala ini menjadi amil dari lafaz syaiban, dan ar-ra'su ini menjadi fa'il dari lafaz ista'ala. Dan yang namanya amil dengan fa'il berupa lafaz ar-ra'su ini kan ada hubungannya, kepala menyala. Nah, kemudian hubungan ini dijelaskan oleh lafaz syaiban gitu. Jadi nanti secara makna itu, makna jadinya ista'ala ar-ra'su syaiban ya berarti menyala uban kepala gitu. Maksudnya yang menyala adalah uban yang ada di kepala gitu kan. Soalnya kalau seandainya menyala, kepala menyala gitu ya, ini kan sebuah hubungan yang masih belum jelas, sehingga diperjelas oleh lafaz syaiban, yang nanti secara makna berarti kepala ini menyala ya karena ada ubannya gitu. Jadi yang menyala itu sebenarnya ya uban gitu. Atau contoh tamyiz nisbat yang menjelaskan hubungan sebuah amil dengan maf'ulnya, seperti contoh wa fajjarnal ardo uyunan. Wa fajjarna, dan mengalirkan siapa aku, al ardo terhadap bumi, apanya uyunan, sumber airnya. Lafaz uyunan berkedudukan sebagai tamyiz, dan dia menjelaskan hubungan antara lafaz fajjarna yang merupakan amil dan lafaz al-ardo yang merupakan maf'ul. Kalau seandainya kita cuma ngomong wa fajjarnal ardo, aku mengalirkan bumi, ini kan gak nyambung, sehingga perlu ada penghubung antara lafaz fajjarna yang artinya aku mengalirkan dengan lafaz al-ardo yang artinya bumi. Penghubungnya itu lafaz uyunan. Berarti nanti makna jadinya adalah aku mengalirkan mata air di bumi gitu. Ya, itu bagian dari tamyiz nisbat ya. Tamyiz yang menjelaskan hubungan sebuah amil dengan fa'ilnya, atau menjelaskan sebuah amil dengan maf'ulnya, seperti contoh-contoh yang tadi. Kemudian mengenai amil dari tamyiz ya, amil yang menasobkan tamyiz. Kalau dalam tamyizat itu ya berarti ukuran atau bilangan yang dijelaskan oleh tamyiz ya, itu amil dari tamyizat. Kalau dalam tamyiz nisbat berarti amilnya adalah amil
yang beramal kepada fa'il atau kepada maf'ul. Kalau dalam contoh istala ar-ra'su syaiban, berarti amilnya syaiban adalah istala. Kalau dalam contoh wafajjarnal ardu uyunan, berarti amil dari uyunan adalah fajarna. Gitu ya. Pokoknya kalau amil yang menasobkan tamyiz adalah lafaz yang dijelaskan oleh tamyiz. Kalau dalam tamyizat berarti ya ukuran atau bilangan. Kalau dalam tamyiz nisbat berarti amil yang beramal kepada fa'il atau kepada maf'ul. Wa ba'dazi wa shibhi hajrurhu idza adoftaha kamuddu hintotin hiza. Wa ba'dazi, dan setelah lafaz-lafaz ini, wa shibhiha, dan lafaz yang menyerupainya, ujrurhu, jerkanlah siapa kamu terhadap tamyiz. Idza adoftaha, ketika mengidofahkan siapa kamu terhadap lafaz-lafaz ini. Kamuddu hintotin hiza, seperti lafaz muddu hintotin hiza. Maknanya muddu hintotin bermula satu mud gandum, hiza adalah menjadi makanan pokok. Bacalah jer pada tamyiz setelah lafaz ini dan lafaz yang menyamainya ketika engkau mengidofahkannya, seperti contoh muddu hintotin hiza. Artinya di nazom yang sebelumnya itu kan menjelaskan tentang tamyizat, yang menjelaskan tamyizat ya, tamyiz yang menjelaskan terhadap ukuran. Di sana ada contoh shibrun, itu ukuran panjang. Ada contoh manawaini, itu ukuran timbangan. Ada lagi contoh kofizun, itu ukuran takaran. Nah, ketika tamyiz yang terletak setelah lafaz yang menunjukkan makna ukuran, maka nanti boleh juga kita mengidofahkan lafaz yang menunjukkan ukuran ini kepada tamyiz, dan berakibat tamyiznya wajib untuk dibaca jer, bukan terbaca nasob lagi. Seperti contoh yang di atas itu kan lahu shibarun ardon kan. Kita bisa bacanya lahu shibaru ardin. Dengan mengidofahkan lafaz shibru yang merupakan lafaz menunjukkan makna ukuran panjang kepada tamyiz, yakni lafaz ardin, sehingga ardinnya ini berkedudukan sebagai mudhof ilaih dan shibrunnya ini sebagai mudhof, sehingga bacanya lahu shibru ardin. Kalau di atas lahu shibrun ardon, itu nggak apa-apa, ardonnya berkedudukan sebagai tamyiz. Tapi boleh juga kita jadikan ardonnya ini sebagai mudhof ilaih, tapi konsekuensinya dia dibaca jer, sehingga bacanya lahu shibaru ardin. Atau untuk contoh yang kedua yang di atas itu kan lahu kofizun buron, boleh kita mengidofakan lafaz kofizun kepada lafaz buron, sehingga bacanya lahu kofizu burin. Atau contoh yang terakhir, kalau yang di atas itu kan bacanya lahu manawani asalan watamaron. Kita boleh mengidofahkan lafaz manawani kepada lafaz asalin, sehingga bacanya lahu manawa asalin watamarin gitu. Ya, untuk tamyizat yang menjelaskan terhadap isi ukuran, maka ukuran lafaz yang menunjukkan ukuran ini boleh diidofahkan kepada si tamyiz, dan berakibat tamyiznya ini wajib untuk terbaca jer. Itu maksud dari nazom wa ba'dazi wa shibhi hajrurhu idza, dan seterusnya. Wan nasbu ba'dama udifa wajaba in kana mislamil ul ardi dhahaba. Wan nasbu bermula terbaca nasobnya tamyizat ba'dama setelah lafaz yang menunjukkan ukuran, udifa yang diidofahkan apa ma, itu wajaba wajib apa nasob. In kana jika ada apa ma, itu mislamil ul ardi dhahaba menyamai lafaz mil ul ardi dhahaba. Maknanya mil'ul ardi sepenuh bumi, apanya zahaban, emasnya. Membaca nasob terhadap tamyizat itu dihukumi wajib setelah lafaz yang menunjukkan makna ukuran yang diidofahkan pada lafaz selain tamyizat.
jika menyamai lafaz mil'ul ardi zahaban. Kalau nazom yang sebelumnya kan, lafaz yang menunjukkan ukuran diidofakan kepada tamyiz kan, berarti tamyiznya wajib terbaca nasab sebab dia menjadi mudhof ilaih. Nah, kalau dalam nazom ini lafaz yang menunjukkan ukuran diidofakan pada lafaz selain tamyiz, maka ya konsekuensinya si tamyiz wajib terbaca nasab, kembali ke hukum asal dari tamyiz itu, yakni wajib terbaca nasab. Seperti contoh, laitali mil al ardi zahaban. Laitali, andai itu milikku, mil al ardi ada sepenuh bumi, apanya zahaban, emasnya. Lafaz zahaban ini adalah tamyiz. Tamyizat ya, jelas, sebab dia menjelaskan terhadap lafaz mil'a, yang dimana mil'a ini merupakan lafaz yang menjelaskan sebuah ukuran. Nah, tapi lafaz mil'a ini diidofakan pada lafaz al-ardi yang notabene bukan tamyiz. Sehingga kasusnya kan lafaz yang menunjukkan ukuran, yakni lafaz mil'a, diidofakan pada lafaz al-ardi yang merupakan lafaz yang bukan tamyizat. Sebab tamyizatnya adalah lafaz zahaban. Maka konsekuensinya tamyiz, yakni lafaz zahaban, wajib terbaca nasab. Begitu. Wal fa'ilal ma'nan siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. Wal fa'ilal makna, dan terhadap tamyiz yang sebagai pelaku secara makna, insiban sungguh nasobkanlah siapa kamu bi af'ala dengan af'alu tafdil, mufaddilan halnya yang mengunggulkan, ka anta a'la manzila seperti contoh anta a'la manzila, maknanya anta bermula kamu itu a'la lebih tinggi apanya manzilan derajatnya. Bacalah nasab pada fa'il makna dengan af'alu tafdil seraya memberi makna tafdil atau mengutamakan, seperti contoh anta a'la manzila. Ini sebenarnya penggabungan konsep ya. Konsep yang pertama itu tamyiz terbagi menjadi dua, ada tamyizat, ada tamyiz nisbat. Tamyiz nisbat adalah tamyiz yang menjelaskan hubungan antara amil dengan fa'ilnya. Atau dalam kata lain, tamyiz ini bisa berkedudukan sebagai fa'il. Ya, tamyiz yang menjelaskan terhadap hubungan antara amil dengan fa'il itu sama halnya dengan tamyiz bisa berkedudukan sebagai fa'il. Atau tamyiz yang menjelaskan hubungan antara amil dengan maf'ul adalah tamyiz yang bisa berkedudukan sebagai maf'ul. Contoh, kalau dalam contoh di awal itu kan ista'ala ar-ra'su syaiban. Ista'ala menyala, apa ar-ra'su kepala, apanya syaiban, ubannya lafaz syaiban. Ini adalah tamyiz nisbat ya, tamyiz nisbat yang menjelaskan hubungan amil yakni lafaz ista'ala dengan fa'ilnya yakni lafaz ar-ra'su. Dan lafaz syaiban ini bisa berkedudukan sebagai fa'il dengan kita mengucapkan ista'ala syaibur ro'si gitu. Ista'ala menyala, apa syaibur ro'si, uban yang di kepala. Ya, itu maksud dari tamyiz yang menjadi fa'il secara makna. Nah, kemudian amil dari tamyiz ini bukan cuma sekedar fi'il seperti contoh yang di atas yang tamyiz nisbat itu, tapi bisa juga amil dari tamyiz itu berupa af'alu tafdil. Af'alu tafdil itu maksudnya isim yang mengikuti wazan af'alu yang memiliki makna mengutamakan atau yang memiliki makna membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Seperti contoh di sini, anta a'la manzilan. Lafaz manzilan ini adalah tamyiz yang secara makna dia adalah fa'il. Buktinya apa? Kalau seandainya af'alu tafdil yakni lafaz a'la kita ubah menjadi fi'il, maka lafaz manzila layak untuk menjadi fa'il dari fi'il yang merupakan perubahan dari af'alu tafdil. Contoh ya,
anta a'la manzila, lafaz a'la yang merupakan af'alu tafdil ini kita ubah menjadi fi'il. Jadi anta ala, anta bermula kamu, itu ala tinggi. Maka nanti lafaz manzilan bisa berkedudukan sebagai fa'il. Nanti apa manziluka, derajatmu gitu. Lafaz manzilan yang awalnya menjadi tamyiz dalam contoh anta a'la manzila ya, a'lanya masih berupa af'alu tafdil. Dia lafaz manzilan bisa menjadi fa'il ketika af'alu tafdilnya diubah menjadi fi'il. A'la diubah menjadi ala sehingga lafaz manzilan berubah menjadi fa'il dan kita ucapkan anta ala manziluka, anta bermula kamu, itu ala tinggi, apa manziluka, derajatmu. Ya, begitu. Jadi ketika ada tamyiz yang secara makna adalah sebuah fa'il, maka nasobkanlah tamyiz tersebut dengan af'ala atau dengan isim yang mengikuti wazan af'alu ya, yang memiliki fungsi tafdil atau mengutamakan satu hal dari hal yang lain gitu. Wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mayiz ka akrim bi Abi Bakrin aba. Wa ba'da kulli ma, dan setelah tiap-tiap lafaz iktado yang menuntut apa ma, ta'ajjuba terhadap makna ta'ajjub atau makna kagum, mayiz buatlah tamyiz siapa kamu. Ka akrim bi Abi Bakrin aba, seperti contoh akrim bi Abi Bakrin aba, maknanya akrim luar biasa mulia, bi Abi Bakrin Pak Abu Bakar, apanya aban, menjadi seorang ayah. Setelah setiap lafaz yang menunjukkan makna ta'ajub, buatlah tamyiz seperti contoh akrim bi Abi Bakrin aba. Nah, seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa amil dari tamyiz itu bukan cuman sekedar fi'il, kadang berupa isim tafdil seperti nazom yang sebelumnya, dan kadang juga berupa lafaz yang menunjukkan makna kekaguman. Lah, kalau segot yang menunjukkan makna kekaguman, segot resminya itu cuman ada dua, yakni ma'af'ala dengan af'il bihi. Seperti dalam nazom di urutan ke-400 sekian itu kan ada bi'af'alantik ba'da mata'ajuba auji bi'af'il qobla majrurin biba. Itu cuma ada dua, segot ta'ajub yang resmi ya, yakni ma'af'ala dan af'il bihi. Tapi yang dimaksud di sini lafaz yang menuntut makna ta'ajub, yang menuntut makna kekaguman, itu bukan cuma dua segot itu saja. Yang penting menunjukkan makna kekaguman yang dipakai oleh orang Arab, maka setelahnya boleh untuk memasang tamyiz. Seperti contoh ma ahsana zaidan rojulan. Ma bermula sesuatu yang luar biasa, itu ahsana membuat baik apa ma zaidan terhadap zaid, apanya rojulan, menjadi seorang laki-laki. Lafaz rojulan ini berkedudukan sebagai tamyiz. Dan sebelumnya yakni lafaz ma ahsana zaidan, ini adalah sebuah lafaz yang menunjukkan kekaguman terhadap kebaikan diri Zaid gitu. Atau contoh yang ada dalam nazom akrim bi Abi Bakrin aba. Lafaz aban ini adalah lafaz yang berkedudukan sebagai tamyiz, dan sebelumnya yakni lafaz akrim bi Abi Bakrin merupakan lafaz yang menunjukkan mana kekaguman terhadap Abu Bakar sebagai sosok mulia itu. Dan ini adalah dua segot resmi dalam af'alut ta'ajjub atau fi'il yang menunjukkan mana kekaguman, yakni ma'af'ala syai'an ya, dan af'il bihi. Ma'af'ala syai'an itu ya ma'ahsana zaidan itu. Kalau af'il bihi ya akrim bi Abi Bakrin itu. Tapi ada juga beberapa lafaz yang menunjukkan mana ta'ajub, menunjukkan makna kekaguman, tapi tidak mengikuti segot ma'af'ala syai'an atau af'il bihi. Contoh seperti
lillahi darruka aliman. Lillahi itu milik Allah, darruka bermula susumu, apanya aliman, sebagai orang yang alim. Lafaz lillahi darruka ini oleh orang Arab digunakan untuk menunjukkan mana kekaguman terhadap seseorang. Nah, lafaz aliman berkedudukan sebagai tamyiz dan dia terletak setelah lafaz lillahi darruka yang notabene adalah lafaz yang menunjukkan mana kekaguman. Atau contoh lain, hasbuka bizaidin rojulan. Hasbuka mencukupi terhadapmu siapa bizaidin Zaid, apanya rojulan, sebagai seorang lelaki. Lafaz rojulan berkedudukan sebagai tamyiz dan dia terletak sebelum setelah lafaz hasbuka bizaidin, yang notabene hasbuka bizaidin ini adalah sebuah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan kekaguman, yakni kekaguman terhadap diri Zaid gitu. Atau contoh kafa bizaidin aliman, kafa bihi aliman ya. Kafa mencukupi siapa bihi Zaid, apanya aliman, orang yang alim. Lafaz aliman ini berkedudukan sebagai tamyiz dan dia terletak setelah lafaz kafa bihi yang notabene adalah lafaz yang menunjukkan makna kekaguman. Ya, itu beberapa tamyiz yang dibuat setelah lafaz yang menunjukkan makna kekaguman. Ingat bahwa amil dari tamyiz itu bukan cuman sekedar fi'il, tapi bisa juga berupa isim tafdil atau lafaz yang menunjukkan makna kekaguman. Wajrur bimin in syi'ta ghairazil adad wal fa'il makna katib nafsan tufad. Wajrur dan jerkanlah siapa kamu bimin dengan huruf jermin, in syi'ta jika berkehendak siapa kamu, ghairazil adadi terhadap tamyiz selain yang memiliki makna bilangan, wal fa'il makna dan selain tamyiz yang sebagai fa'il secara makna, katib nafsan tufad seperti lafaz tib nafsan tufad, maknanya tib baiklah siapa kamu, apanya nafsan hatinya, tufad maka diberi faedah siapa kamu. Bacalah jer dengan min jika engkau menghendaki pada tamyiz selain bilangan dan fa'il makna, seperti contoh tib nafsan tufad. Ini maksudnya kan tamyiz itu ada dua ya secara umum. Pertama tamyizat, kedua tamyiz nisbat. Tamyizat ini dibagi menjadi dua. Ada tamyiz yang menjelaskan isi ukuran, ada tamyiz yang menjelaskan isi bilangan. Dan tamyiz nisbat juga ada dua. Ada tamyiz yang menjelaskan hubungan amil dengan fa'il, atau namanya tamyiz yang menjadi fa'il secara makna ya. Dan ada juga tamyiz yang menjelaskan hubungan antara amil dengan maf'ul, atau namanya tamyiz yang secara makna menjadi maf'ul. Nah, semua tamyiz boleh kita jerkan dengan min. Artinya seperti teori yang di awal bahwa tamyiz adalah isim yang mengandung makna min. Nah, minnya ini ternyata boleh untuk ditampakkan, sehingga membuat tamyiznya terbaca jer oleh min yang kita tampakkan. Ya, dan semua tamyiz boleh semua, minnya ditampakkan itu boleh, kecuali tamyiz zat yang menjelaskan terhadap isi bilangan, atau tamyiz nisbat yang menjelaskan hubungan antara amil dengan fa'ilnya. Kalau untuk dua ini, maka ya tidak boleh min ditampakkan, itu tidak boleh, sehingga membuat tamyiznya terbaca jer itu nggak boleh. Nih, untuk contoh-contoh ukuran seperti lahu shiberun ardon, yang di awal itu kan contohnya gitu, lahu shiberun ardon, kita tampilkan minnya sebelum lafaz ardon, sehingga kita bacanya lahu shiberun min ardin. Itu boleh, minnya ditampilkan sehingga tamyiznya terbaca jer oleh min yang kita tampilkan.
Itu yang menunjukkan ukuran panjang. Untuk yang menunjukkan ukuran takaran, lahu qafizun burron, kita tampilkan minnya sebelum lafaz burron sehingga burron terbaca jer, sehingga bacanya adalah lahu qafizun min burrin. Atau tamyizat yang menjelaskan isi ukuran berupa ukuran timbangan, seperti lahu manawani asalan watamaron. Kita boleh menampilkan min sebelum lafaz asalan dan membuat lafaz asalan ini terbaca jer oleh min yang kita tampilkan, sehingga jadinya lahu manawani min asalin watamarin. Atau tamyiz nisbat yang menjelaskan hubungan antara amil dengan maf'ulnya. Atau nama lainnya adalah tamyiz yang secara makna menjadi maf'ul, seperti contoh wa fajjarnal ardo uyunan. Wa fajjarna mengalirkan siapa aku al ardo terhadap bumi, apanya uyunan, sumber airnya. Lafaz uyunan ini menjadi tamyiz, ya. Dan kita boleh menampilkan min sebelum lafaz uyunan, sehingga membuat uyunan terbaca jer oleh min yang kita tampilkan, sehingga jadinya adalah wa fajjarnal ardo min uyunin. Itu boleh semua dalam contoh-contoh tersebut. Tapi kalau seandainya tamyizat yang menjelaskan terhadap isi bilangan, maka minnya tidak boleh ditampilkan, sehingga tamyiznya tidak boleh terbaca jer karena minnya tidak ditampilkan. Contoh, lahu ishruna dirhaman. Lahu itu milik Zaid, ishruna bermula 20, apanya dirhaman, dirhamnya. Lafaz dirhaman ini adalah tamyizat yang menjelaskan terhadap isi bilangan berupa lafaz ishruna. Nah, kita tidak boleh menampilkan min sebelum lafaz dirhaman dan membuat dirhaman terbaca jer oleh min yang kita tampilkan, sehingga kita ngomong lahu ishruna min dirhamin, ini nggak boleh. Karena lafaz dirhaman ini adalah tamyiz yang menjelaskan isi bilangan. Dan konsekuensinya untuk tamyiz yang menjelaskan isi bilangan, kita tidak boleh menampilkan min sebelum tamyiz tersebut dan membuat tamyiz tersebut terbaca jer, itu nggak boleh. Atau untuk contoh tamyiz nisbat yang menjelaskan hubungan antara amil dengan fa'ilnya, atau nama lainnya adalah tamyiz yang secara makna menjadi fa'il, ini juga tidak boleh menampilkan min. Contoh, kalau contoh yang di atas itu ista'ala ar-ra'su syaiban. Ista'ala menyala, apa ar-ra'su kepala, apanya syaiban, ubannya. Lafaz syaiban ini menjadi tamyiz. Dia adalah tamyiz nisbat yang menjelaskan hubungan antara amil, yakni lafaz ista'ala, dengan fa'ilnya, yakni lafaz ar-ra'su. Nah, ini kan hubungan antara amil dengan fa'il. Berarti nama lain dari tamyiz berupa lafaz syaiban ini adalah tamyiz nisbat, adalah tamyiz yang secara makna menjadi fa'il. Makanya sebelum tamyiz ini kita tidak boleh menampilkan min, karena itu adalah tamyiz yang secara makna menjadi fa'il. Sehingga tidak boleh kita ngomong ista'ala ar-ra'su min syaibin, ini tidak diperbolehkan. Gitu ya. Wa amila tamyizi qaddim mutlaqo wal fi'lu dzut tasrifi nazrun subiko. Wa amila tamyizi, dan terhadap amilnya tamyiz, qaddim dahulukanlah siapa kamu mutlakon secara mutlak. Wal fi'lu bermula fi'il dzut tasrifi yang bisa ditasrif, nazron halnya jarang, itu subiko didahului apa fi'il. Dahulukanlah amilnya tamyiz secara mutlak. Terkadang amil berupa fi'il yang dapat ditasrif didahului oleh tamyiz. Nah, untuk wa amila tamyizi qaddim mutlaqo, bahwa amil dari tamyiz itu harus terletak sebelum tamyiz secara mutlak, ya. Baik amilnya berupa fi'il mutasharrif atau bukan, maka harus didahulukan dari tamyiz. Ini merupakan pendapat Imam Sibaweh. Seperti contoh-contoh yang di atas itu,
lahu shibrun ardon. Shibrun ini amil, ardon ini tamyiz. Dia ada di depan, dia didahulukan dari tamyiznya. Atau contoh lahu qafizun burron, qafizun amil, burron tamyiz. Dia di depan. Kemudian lahu manawani asalan wa tamron. Manawani ini amil, asalan ini tamyiz. Kemudian contoh lahu ishruna dirhaman. Ishruna ini amil, dirhaman tamyiz ya. Dan ini merupakan amil-amil yang ghairu mutasharif, yang tidak bisa tertasrif, dari mulai shibrun, kemudian qafizun, manawani, ishruna. Ini adalah lafaz-lafaz yang menjadi amil, tapi dia merupakan lafaz yang tidak bisa tertasrif. Atau lafaz yang bisa ditasrif, fiil yang bisa ditasrif. Contoh ista'ala ar-ra'su syaiban. Ista'ala ini amil, syaiban ini tamyiz. Dan ista'ala ini adalah fiil mutasharif, fiil yang bisa tertasrif karena bisa kita tasrif. Ista'ala, yasta'ilu, isti'alan dan seterusnya. Dan dia harus di depan. Atau contoh wa fajjarnal ardo uyunan. Fajjarna, fajjaro ini amil, uyunan ini tamyiz. Dan fajjaro itu fi'il mutasharif, bisa ditasrif fajjaro yufajjiru tafjiron. Ya, menurut Imam Sibawayh, semua amil tamyiz baik yang mutasharif atau yang ghairu mutasharif wajib didahulukan atas tamyiz. Tapi menurut Imam Al-Kisai, kemudian Imam Al-Mazini, kemudian Imam Al-Mubarrid, bahwa amil dari tamyiz boleh diakhirkan dari tamyiz ketika dia berupa fiil mutasharif. Jadi contoh yang terakhir, ista'ala ar-ra'su syaiban, karena amilnya adalah lafaz ista'ala yang merupakan fiil mutasharif, maka tamyiznya yakni lafaz syaiban boleh untuk kita dahulukan dari amilnya, sehingga kita ngomong syaiban ista'ala ar-ra'su. Ini boleh menurut Imam Al-Kisai, Imam Al-Muzani, dan Imam Al-Mubarrid. Tapi menurut Imam Sibawayh ini tidak boleh kita ngomong syaiban ista'ala ar-ra'su. Ini tidak boleh. Karena yang namanya amil ya harus didahulukan dari tamyiz. Nah, kemudian pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Malik selaku pengarang Nazm Alfiyah itu adalah pendapat dari Imam Sibawayh. Buktinya beliau mengutip wa amila tamyizi qadim mutlaqo. Dahulukanlah amil dari tamyiz secara mutlak, baik yang berupa amil ghairu mutasharif atau amil yang berupa fiil mutasharif. Tapi beliau juga tidak menolak apabila ada ternyata amil dari tamyiz yang berupa fiil mutasharif kok didahului oleh tamyiz. Beliau tidak menolak. Beliau hanya menyampaikan itu juga terkadang terjadi. Yakni nazom beliau wal fi'lu dzut tasrif fi nazrun subi, kok terkadang amil berupa fiil mutasharif didahului oleh tamyiz. Sehingga ada contoh syaiban ista'ala ar-ra'su. Syaiban apanya uban, ista'ala menyala, apa ar-ra'su kepala. Syaiban ini tamyiz, ista'ala ini amilnya, dan amilnya ini berupa fi'il mutasharif dan dia didahului oleh tamyiznya yakni lafaz syaiban. Menurut Imam Ibnu Malik itu jarang terjadi. Ya, menurut Imam Sibawayh bahwa semua amil tamyiz baik yang bisa tertasrif ataupun tidak wajib didahulukan atas tamyiz. Tapi menurut Imam Al-Muzani, Imam Al-Mubarrid, kemudian Imam Al-Kisai, ini boleh tamyiz didahulukan atas amilnya yang berupa fi'il mutasharif. Nah, menurut Imam Ibnu Malik, kasus yang diperbolehkan oleh Imam Al-Kisai, Al-Mazini, dan Imam Al-Mubarrid ini adalah kasus yang sedikit terjadi gitu.
Ya maksudnya pendapat yang dijadikan dasar oleh Imam Al-Kisai, Imam Al-Mazini, dan Imam Al-Mubarrid diklaim oleh Imam Ibnu Malik sebagai pendapat yang berdasar pada sesuatu yang jarang terjadi gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah.